السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita buka khutbah kita pada Jumat hari yang berberkah ini dengan banyak memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin serta mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat yang berlimpah, nikmat yang tiada terputus, yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Kemudian mari kita perbanyak salawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia agung, manusia yang paling kita cintai, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, yang mana sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Kalau bukan hari Senin, hari Selasa kita sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang di dalamnya terdapat fadilah, terdapat keutamaan yang besar yang selayaknya untuk tidak kita lewatkan dengan ibadah-ibadah kita yang kita perbanyak, yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri berupa pahala-pahala besar yang Allah sediakan di hari akhirat kelak. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu di antara bulan-bulan haram. Dan pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Tentu saja jamaah haji mendapatkan pahala yang besar dengan hajinya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Tetapi kita yang tidak atau belum sempat melaksanakan ibadah haji, yang tentu karena keterbatasan tempat di sana, ya tidak bisa menampung semua kaum muslimin yang ingin melaksanakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar yang tidak kalah dengan pahala mereka yang melaksanakan ibadah haji. Yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." yakni al-'ashr min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih disukai Allah daripada amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah.
Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, lebih Allah sukai ketika kita beramal melebihi kecintaan Allah kepada amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah jihad fi sabilillah? Ya, jihad ini puncaknya Islam. Dalam hadis Rasul mengatakan wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat mendengarkan Nabi mengatakan amal yang paling Allah cintai adalah amal pada 10 hari pertama Dzulhijjah, sahabat mencoba membandingkan dengan berjihad yang dikatakan sebagai puncaknya Islam. Maka mereka bertanya, apakah berjihad di jalan Allah juga tidak mengalahkan cintanya Allah kepada amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Kata beliau, walal jihadu fi sabilillah. Kata beliau, tidak pula berjihad di jalan Allah. Artinya amal-amal yang kita kerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih dicintai Allah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang yang keluar pergi berjihad dengan dirinya dan dengan hartanya dia berjihad dan dia tidak pulang dari jihadnya, tidak pulang membawa dirinya dan tidak pulang membawa hartanya. Artinya dia gugur di medan jihad sebagai syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa mengalahkan amal-amal pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena itu 10 hari pertama ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari keemasan. Hari-hari yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai dia berlalu seperti hari-hari biasa. Jangan sampai amal-amal kita pada 10 hari itu sama dengan amal-amal kita di hari-hari yang lain. Kita mesti memperbanyak amal-amal soleh. Di antara amal soleh yang ringan, yang Nabi anjurkan untuk diperbanyak pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbiran yang biasa kita baca itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir, tahlil dan tahmid yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini amal mudah. Takbiran itu mudah, ringan. Nanti kalau tanggal 10 hari raya Idul Adha itu sunnahnya setiap selesai sholat wajib takbiran di masjid sampai selesai hari-hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah sampai sholat asar tanggal 13 orang dianjurkan bertakbir setelah selesai sholat wajib di masjid. Itu nanti mulai tanggal 10. Tapi yang mulai tanggal 1 ini takbir sendiri-sendiri. Ya. Bukan takbiran di masjid, sendiri-sendiri kita. Dalam segala keadaan. Kita bisa sambil kerja kita bertakbir. Sambil mengerjakan pekerjaan kita bisa mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sambil kita mengendarai kendaraan, kita bertakbir. Sambil naik motor, naik mobil kita takbiran. Ya, apalagi kalau memang lagi kosong-kosong. Perbanyak takbiran itu. Ini diantara amal yang khusus, yang secara khusus diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Dan semua amal soleh sebaiknya kita perbanyak. Perbanyak. Tentu kalau sholat yang wajib tidak bisa ditambah. Tapi yang bisa kita tambah adalah sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah kita. Sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat sunnah yang lainnya yang mungkin kita masih jarang-jarang melakukan. Sholat rawatib usahakan lengkap. Ya. Karena ini hari yang mulia, yang amal soleh di dalamnya mengalahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, perbanyak baca Quran selama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini.
Intinya dia merupakan musim beramal soleh. Sama dengan bulan Ramadan, 30 hari itu musim amal soleh. Maka bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 ini musim amal soleh. Yang jangan sampai terlewatkan, terluput dari kita memperbanyak amal-amal soleh kita pada hari-hari tersebut. Perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik kepada orang lain, membantu orang yang kesusahan, apa saja. Intinya semua amal soleh. Pada 10 hari pertama itu mesti kita perbanyak untuk mendapatkan kemuliaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang melebihi cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kita, bagaimana kita bermujahadah. Maka dia mengatakan, kita kan perlu beramal itu rutin. Ya, jangan dia kadang naik, kadang turun. Iya benar. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, namanya musim ibadah. Di situ memang diperbanyak ibadah, melebihi ibadah kita di luar musim tersebut. Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, ini adalah musim ibadah. Yang selayaknya kita menambah amal kita, melebihi amal di luar hari-hari tersebut. Nabi kita Muhammad SAW, ketika datang bulan Ramadan, amal beliau melebihi amal di luar bulan Ramadan. Melebihi. Misalnya saja Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Paling dermawan, setiap saat dermawan. Tapi kedermawanannya mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Artinya lebih banyak sedekahnya di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Itu berarti Nabi memperbanyak amal pada musim tertentu, amal diperbanyak memang. Hina yalqahu Jibril wa kana ya'tihi fi kulli lailatin yudarisuhul Qur'an. Ketika Jibril datang kepada beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulangi semua Al-Qur'an yang sudah diwahyukan kepada beliau. Jadi baca Qur'annya juga lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Ini dalil bahwa ada musim-musim tertentu yang amal soleh kita perbanyak melebihi amal soleh kita di luar musim tersebut. Dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah musim ibadah yang tidak sepantasnya kita lewatkan. Allah sampai bersumpah dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan wa layalin ashr, malam-malam 10 itu adalah 10 malam yang terdapat pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai sebahagian ulama mengatakan dia lebih afdal daripada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kecuali malam yang ada malam Lailatul Qadarnya. Ya, karena 10 malam terakhir kan cuma satu Lailatul Qadar. Semua 10 malam terakhir Ramadan itu juga mulia sekali. Tapi keafdalan, kemuliaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih tinggi daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan menurut sebagian ulama, kecuali malam Lailatul Qadarnya. Ini luar biasa. Sampai Allah bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Yaitu malam-malam 10 yang terdapat pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak amal soleh kita baik di siang hari maupun di malam hari. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apa boleh kita puasa? Boleh berpuasa. Puasa juga amal soleh. Yang mampu silakan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Karena tanggal 10 tidak boleh puasa. Hari Lebaran dilarang berpuasa. Yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Ini termasuk diantara amal soleh yang perlu kita perbanyak pada bulan Dzulhijjah ini. Nanti ada puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari wukuf di Arafah. Puasa pada hari Arafah memiliki keutamaan yang sangat besar, menghapuskan dosa-dosa kita. Yang juga jangan sampai terlewatkan tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan puasa di hari Arafah tersebut. Dan kemudian tanggal 10 Dzulhijjah ada sholat hari raya dan ada ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah dan dilanjutkan pada tanggal 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik setelah hari raya. Semuanya adalah waktu menyembelih. Yang mau berkorban
tidak harus disembelih pada tanggal 10. Kadang-kadang ada orang mau habiskan semua, setengah mati juga. Ada masjid sampai 60 sapi. 60 sapi satu masjid, mau disembelih pada hari tanggal 10, setengah mati tuh. Nggak usah dipaksakan. Masih bisa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Waktunya beli semuanya ini. Ya, cuma memang yang berkorban harus sabar-sabar sedikit. Karena kalau dia terlambat ya mungkin tanggal 11 mau disembelih sapinya karena terlalu banyak ya. Demikian pula yang sunnah untuk tidak mencukur rambut, mencabut semua bulu di tubuh, tidak menggunting kuku. Bagi yang ingin berkorban, nah itu disunnahkan untuk tidak mencukur rambut, mencabut bulu, menggunting kuku. Sampai hewan sembilannya disembelih. Itu sunnah bagi yang mau berkurban. Dan ini juga ibadah yang paling besar, yang termasuk di antara ibadah yang perlu kita kerjakan pada hari-hari Zulhijjah ini adalah berkurban. Bagi siapa yang mampu berkurbanlah. Ya, karena Nabi mengatakan siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna masjidana. Maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Artinya Nabi tidak suka kalau ada orang mampu dan dia tidak berkurban. Maka orang-orang yang mampu berkurban, kalau setiap tahun dia mampu, setiap tahun dia berkorban. Boleh 1 ekor kambing, boleh 1/7 sapi. Ya. Dan ini boleh satu keluarga, khusus satu keluarga, suami, istri, anak-anak, ini bisa berkumpul pada 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Kalau yang bukan keluarga tidak bisa. Ya. Satu keluarga bisa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi. Dahulu kaum laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan seekor kambing untuk diri beliau dan keluarga beliau. Ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah kurban sembelihan kurbanku dan kurban untuk anggota keluargaku. Maka satu keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, ini bisa berkorban 1 ekor kambing atau 1/7 ekor sapi. Dan semuanya mendapatkan pahala korban yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dia diantara amal-amal yang perlu kita kejar, perlu kita perbanyak ya ibadah-ibadah kita pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah mempertemukan kita, memanjangkan umur kita, bisa bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita, berikan kemampuan dan kekuatan serta kemauan pada diri kita untuk bisa memperbanyak semua bentuk-bentuk amal soleh pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah pada hari Jumat yang diberkahi Allah ini kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. 10 kali lipat Allah balaskan untuk kita. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabinya, maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ampunilah dosa orang-orang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang telah meninggal di antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha dekat, maha mendengar, dan maha menjawab doa-doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapak kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidik kami sejak kami kecil. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu Engkau jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjalankan ketaatan kepadamu, yang dengan ketaatan itu Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mabalagha ilmina waj'alil akhirata hammana. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar perhatian kami, sebagai setinggi-tinggi cita-cita kami dan pengetahuan kami, tapi jadikanlah akhirat yang menjadi perhatian kami yang paling besar dan cita-cita kami yang paling tinggi. Allahumma waffiqna lil ashril awail min dzil hijjah wa waffiqna fihi lil amali shalih ya rabbal alamin. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan beri taufik kepada kami untuk bisa memperbanyak amal soleh pada hari-hari tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum rahimakumullah.